Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Perspektif di Jawa Timur. Kembali bersama dengan saya Billy Patopoy pada pagi hari ini bersama dengan Cak Parto, atau biasanya kita lebih mengenal dengan jelas namanya ini Suparto Wijoyo ya, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Dan satu lagi narasumber kita, Profesor Badir Munir Sukoco SE MBA PhD, yang saat ini kita akan bahas terkait dengan dampak pandemi yang ternyata memunculkan beberapa pahlawan ekonomi ya, yang berjuang untuk tetap mandiri. Dalam temanya pada pagi hari ini sahabat adalah pahlawan ekonomi di masa pandemi. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sih kepada Cak Parto dan juga Prof Badri nanti ya. Tapi kita sapa dulu lah untuk pagi ini keduanya. Selamat pagi Cak Parto dan Prof Badri. Apa kabar Cak Parto? Pagi. Assalamualaikum Mas Prof Badri Munir. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini ada yang berbeda. Ada yang berbeda dari Cak Parto. Biasanya saya lihat belakangnya buku-buku begitu ya. Sekarang sepertinya ada di kampus ini ya Cak Parto ya. Iya, harus di ruang kerja. Kan saya ini bagian menemani saja Prof Badri sebagai Direktur Sekolah Pasca Sarjana Mas Billy. Ya. Dan para sahabat Perspektif, ini pinter-pinternya redaktur ini Mas Billy. Ya, pinter-pinternya kok yo kita di Airlangga Forum mau ngomong pahlawan ekonomi di DC arek nggak mau kalah ini Prof Badri. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita senang karena jaringan radio Suara Sidoarjo dan suara-suara pemerintah daerah seluruh Jawa Timur. Nah, monggo diawali Mas Billy ya. Baik. Ini sebelumnya saya sebutkan untuk beberapa radio yang sudah bergabung. Ada Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, kemudian Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Pradia Suara Tuban, Mardika Kabupaten Bondowoso, Ersal Nganjuk, Ralita Pamekasan, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, dan tentunya Suara Sidoarjo. Paket lengkap ini Cak Parto pada pagi hari ini ya. Banyak sekali yang menyimak ini untuk perbincangan kita. Baik, ini untuk tema yang kita bahas adalah pahlawan ekonomi di masa pandemi. Kemarin sih sempat saya lihat beberapa di media sosial, memang sempat viral juga aksi beberapa teman-teman yang berjuang karena ekonomi saat ini dikatakan juga sedang struggle-nya begitu ya. Jadi banyak yang bekerja sama begitu. Tapi kalau pahlawan ekonomi sendiri, menurut Cak Parto itu seperti apa Cak? Ya. Terima kasih sekali, dan itu nanti yang serius-seriusnya akan kita sampaikan pada ahlinya Mas Billy dan para sahabat. Jadi Prof Badri, acara Perspektif ini kalau manggil seluruh pendengarnya adalah sahabat Perspektif ya. Baik. Ini sahabat Perspektif. Jadi nanti ini sudah banyak WA di Facebook, komentar para sahabat Perspektif yang menyambut acara hari ini sebenarnya. Nah, kita mengawali saja para sahabat Mas Billy. Kalau ini pandemi, saya yakin di pandemi itu memang ada kematian, tapi juga ada penyemaian. Penyemaian inovasi, penyemaian kreativitas anak-anak muda, kaula-kaula milenial. Dan secara ekonomi orang boleh resesi, nanti orang boleh bicara bahwa ada problem ekonomi serius, tapi di
peristiwa pandemi ini juga ada kreasi yang luar biasa dari anak-anak muda, dan saya yakin potret itu akan disampaikan oleh ahlinya. Kalau Prof Badri itu, Mas Billy dan sahabat, beliau ini profesor itu di usia kepalanya masih kepala 3 loh ya. Biar tahu para sahabat ini kepala 3 itu sudah profesor ya, sudah profesor. Beliau alumni dari luar negeri. Kalau mau ngomong bahasa Taiwan silahkan ya. Baik, boleh dicoba nanti ini. Jadi orang muda yang kita punya harapan besar, nanti sering-sering Prof, di acara ini kan bagian dari Pengmas kita sebenarnya ya. Pengmas mingguan loh, kalau direkam itu dan ini ada YouTube-nya, disiarkan nanti itu ada berbagai dokumennya sebagai bagian dari Pengmas bersama-sama para reporter Suara Sidoarjo dan seluruh jaringannya tadi itu. Nah, bagaimana kondisi ekonomi saat pandemi, Prof? Orang biasanya ngomongnya Prof, khawatir, sedih, ono PHK, tapi kok saya melihat itu pariwisata rame, jalan rame, orang buka kuliner melalui online tambah rame. Nah, fenomena apa ini sebenarnya di saat pandemi? Justru ada penyemaian baru di dunia ekonomi menurut orang-orang awam. Nah, monggo Prof, monggo. Baik, ini ke Prof Badri berarti langsung ini ya. Baik, silakan Prof. Terima kasih Mas Billy, Pak Parto dan sahabat perspektif dari Suara Sidoarjo dan Radio Jejaring. Sebagaimana yang kita tahu dalam 2 hari terakhir heboh terkait dengan status Indonesia memasuki resesi, walaupun sudah diprediksi mulai bulan Mei kemarin. Kalau kita lihat, memang kata-kata resesi ini bisa disematkan ke sebuah negara bila dalam 2 kuartal secara konsisten pertumbuhan ekonominya negatif. Saat ini seluruh dunia menurut IMF memang pertumbuhan ekonominya minus 4,4%. Negara maju yang sangat terdampak, rata-rata negara maju G7 itu minus 5,8%. Adapun yang emerging sama developing countries itu minus 3,3%. Kalau kita lihat Malaysia, negara tetangga kita, minusnya 6%. Indonesia saat ini minusnya diproyeksi untuk tahun ini pertumbuhan ekonominya minus 1,5%, dan satu-satunya negara yang masih plus itu adalah Cina, 1,9%. Nah, kalau kita lihat dari rumus pertumbuhan ekonomi, ada konsumsi rumah tangga, ada pengeluaran pemerintah, ada investasi, ada ekspor dikurangi impor. Saat ini konsumsi rumah tangga di Indonesia berkontribusi antara 55 sampai 60%. Nah, kalau kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia agar bisa minusnya semakin berkurang justru tambah positif adalah membangkitkan optimisme bagi konsumsi rumah tangga untuk melakukan aktivitas ekonomi baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen. Baik. Nah, kalau kita lihat dampak dari resesi ini, tentunya berkurangnya volume ekonomi, karena semua orang khawatir kalau misalnya saya spending sekarang belum tentu ini akan bisa terjamin nanti pendapatan ekonomi di masa depan, sehingga itu akan mengurangi volume ekonomi. Ujung-ujungnya lapangan pekerjaan akan shrinking, mulai mengerut, dan tentunya berakibat pada PHK. Kalau kita lihat banyak istilah saat ini bahwa pahlawan-pahlawan ekonomi secara ekonomi itu memang disematkan pada UKM. 97% lapangan kerja itu disematkan di UKM, sehingga PHK dari sektor kerja formal tidak begitu berdampak. Tadi Pak Parto menyampaikan bahwa sektor kuliner sedang berkembang, maksudnya tidak sedang berkembang ya, maksudnya mungkin beralih, dulu lebih banyak offline, sekarang lebih banyak online, dan seterusnya, dan itu menyumbangkan 60% pada
perekonomian Indonesia. Jadi cukup besar sebenarnya. Iya, Prof. Nah, jadi kalau manggilnya di sini ini jadi Cak Parto, hai Prof. oh enggak, Cak Parto begitu ya. Biar rileks, Prof. Nanti. Oh enggak, baik. Mas Billy. Sahabat perspektif. Baik, Cak Parto. Mas Billy. Iya, Cak Parto. Jadi dan para sahabat perspektif menarik kan? Nama ini gantiin itu Prof Badri Munir ditampil no wajahku loh ya. Nah. Baik, gitu. Transisi ya Prof ya. Menarik. Mas Billy merasa resesi enggak? Kalau sekarang merasa resesi, sepertinya dampaknya masih belum cukup terasa ya. Loh. Nah, ini unik begini. Ini kalau sahabat kita yang mulai Julia, Wahyu, ya toh. Nanti itu ada Ria, ada Jenny, ada macam-macam. Saya itu hafal itu sahabat-sahabat yang suka telepon ini. Prof Badri, kalau ngomong resesi gitu, kadang-kadang mereka itu ya kalau diterangkan, pertumbuhan ekonominya ono minus, mungkin agak pusing karena yang diingat resesi itu lagunya Rhoma Irama kayaknya ya. Tapi bahasa resesi itu untuk masyarakat kita kira-kira apa ya? Tidak murni dari sudut pandang ekonomi, tetapi perasaan-perasaan sosialnya itu. Nek resesi itu tadi juga unik. Katanya yang paling berdampak itu negara maju, berarti ini Indonesia ini naik gak tapi maju-maju biar nggak dampak kan. Baik, betul. Jadi resesi itu kalau dalam bahasa radio kita enaknya apa ya itu Prof Badri? Mungkin hanya ini saya ngomong kontraksi nanti beda lagi ini istilahnya gitu. Memang pertumbuhan menurun gitu aja, menurun. Tapi menurunnya kan hanya kisaran minus 1,5 sampai 5%. Sama seperti pendapatan kita, kalau misalnya pendapatan kita biasanya 100% berkurang 2,5% untuk bayar zakat, saya rasa tidak akan terlalu berpengaruh gitu. Ya, anggap aja ini vitamin untuk membuat kita jadi lebih kuat lah. Gitu. Gitu. Jadi apalagi Mas Billy, kenapa beliau kok ngomongnya itu vitamin yang kita lebih kuat? Ini kan energi spiritual. Sebenarnya kalau manggil Prof Badri ini terahnya kan terah Lumajang, itu terah santri. Itu bagus loh Mas Billy. Jadi kira-kira yang membuat masyarakat kita, para sahabat perspektif ini, meskipun tadi Prof Badri sudah sampaikan pertumbuhan ekonomi yang menurun, mungkin income per kapita kita sendiri juga menurun, tetapi melihat semangatnya para sahabat kita itu, menurut Prof Badri potretnya ini kan unik ini. Dikira kita resesi, tapi jalanan di Surabaya yusik macet. Kemarin waktu peak season kita yang itu loh Prof, liburan agak panjang, cuti-cuti. Betul. Kecuali dengan Prof Badri kita enggak pakai cuti loh. Mas Billy ya. Ya masih kerja akreditasi. Sama ini Cak Parto, saya juga ini. Ya, hari ini sama kita ini dengan para radio ini kan Prof, memang enggak pernah cuti radio kita ini ya. Itu rame, fenomena ini kan menjadi kontradiksi, katanya resesi tapi taman wisata kok tumbuh, kemudian tadi itu kata Prof kan kuliner rumahan yang semula tidak dikenal sekarang ini dikenal. Fenomena semacam ini ukuran dari nurunnya pertumbuhan dengan tumbuhnya kreativitas inovasi masyarakat itu kalau diukur di level kebahagiaannya itu kan tetap ada yang banyak yang bahagia loh Prof ini. Gimana itu dalam bahasa ekonominya itu? Betul, Pak Parto. Kalau kita lihat memang hasil survei dari McKinsey per Agustus tahun 2020 ini gitu. Indonesia ini cukup mungkin kalau saya bilang ini top 5 dari sisi keoptimisan sebuah negara gitu. Paling tinggi. Yang pertama itu Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, China, Nigeria, baru Indonesia dari sisi optimisme. Tapi Indonesia ini nomor 1 dari willingness untuk spending gitu. Gitu. Jadi dari sisi survei miliknya si McKinsey ini sudah orangnya optimis dan mau atau bersedia untuk spending
bila mana itu ada kesempatan. Misalnya kemarin ada kesempatan libur panjang, itu sudah untuk ini 8 bulan ada di rumah, terus habis itu mereka juga optimis insya Allah badai pasti berlalu, sehingga mereka willing to spend itu tinggi. Itu yang akan menggerakkan ekonomi Indonesia, dan akibatnya ya ekonomi triwulan ketiga Indonesia jauh lebih baik dibandingkan yang triwulan kedua kemarin gitu. Dari bahasa ekonominya seperti itu. Oh iya, luar biasa. Atau juga kira-kira apa ada gini, orang Indonesia itu, Mas Billy, ini dan nanti saya yakin lah sahabat-sahabat akan banyak kontak, telepon, WA, nanti Karin mocon enggak nanti itu, Karin itu nanti. Pasti Cak Parto. Datang enggak ini Mas Billy, Karin? Ada di depan ini Cak Parto kebetulan ya. Oh, di depan, iya. Nanti gini, kayak kita ini Prof Badri, katanya orang Jawa itu lah selalu punya ruang hati untuk menerima segala musibah itu ya. Si untung wong kadang-kadang terjatuh apa ya, untung si tiba rek belum sampai mati. Apakah kira-kira semangat itu tadi dengan kesadaran kultural kita yang bisa menerima pandemi ini sebagai musibah, tapi terkadang kita kan gini, untung kita masih mengalami hal semacam ini, untung si ono sing dimangan, untung masih bisa bernapas. Jadi ada daya di mana energi positif yang berkembang di masyarakat itu sebenarnya kepahlawanan kan, kepahlawanan gitu. Apa kira-kira optimisme dengan menggunakan moto-moto leluhur, prinsip-prinsip hidup sih, pokoknya dalam kondisi apapun orang Jawa lah selalu untung dan kepepetisme kan gitu. Betul. Apakah itu kadang-kadang punya dampak ekonomi kira-kira gitu? Ya. Punya makna ekonomi, Prof? Oh jelas itu. Masalah optimisme tadi sangat terkait dengan culture, dan tentunya itu adalah sumber daya intangible dari bangsa ini yang renewable, bisa diperbarui terus-menerus. Kalau saya meminjam istilahnya Profesor Lutyens itu, bangsa Indonesia ini memiliki modal psikologis yang besar sekali, psychological capital, yang terdiri dari 4 kata, Pak Parto, Pak Billy, dan sahabat perspektif. Yang pertama adalah hope, selalu punya harapan. Yang kedua efficacy, gitu, pede dengan kemampuannya. Yang ketiga resilience, karena sudah terbiasa susah jadi tahan banting lah gini. Dan yang terakhir optimis gitu. Nah kalau kita singkat itu namanya hero gitu, pahlawan. Baik. Jadi saya rasa itu adalah modal terbesar bagi bangsa kita gitu, kalau kita bisa menjaganya agar hero-hero kita yang ada di dalam diri kita masing-masing, dan tentunya di organisasi kita dan secara keseluruhan bagi bangsa kita itu tidak menurun, sehingga menurunkan imunitas bangsa gitu. Dengan adanya hero ini insya Allah tidak akan ada halangan atau rintangan yang berarti lah, apalagi kayak COVID ini hero, apalagi dengan culture tadi ya, masalah leluhur, dan tentunya agama kita yang mengajarkan untuk selalu optimis dan selalu punya harapan. Saya rasa ini adalah sumber daya terbesar bagi bangsa. Nah, alhamdulillah, gini sahabat perspektif, ayo dirungokno bareng-bareng ungkapan-ungkapan dari ahlinya Prof Badri ini tadi. Itu 4 kata yang hebat loh ya. Harapan, percaya diri, tahan banting, optimis. Selama panjenengan semua punya ini, semua sahabat berarti bisa menjadi pahlawan ekonomi. Betul. Bisa menjadi pahlawan mengatasi pandemi. Jadi kita punya modal ini. Ini adalah psychology capital. Wah, ini ketok-ketok iso bahasa Inggris ini Mas Billy. Kita ini ya. Ketok-ketok gini langsung modal. Saya juga baru belajar ini. Ini modal psikologi. Nah, coba itu. Mas Billy, ya, waktu urusan iklan, kesempatan para rekanan kita. Nah, 5 menit lagi untuk pesan-pesannya Cak Parto ini. Tapi perlu saya sampaikan ini karena saat ini sudah tanggal 6, berarti
kira-kira 4 hari lagi kita juga sudah memperingati Hari Pahlawan ya, 10 November. Ini sangat cocok untuk topik kita pada pagi hari ini, pahlawan di tengah pandemi. Iya. Jadi ini harus Dan punya Mas semangat Billy ini. punya kewajiban nanti, kita ini kan sudah rekanan. Nah, Airlangga Forum tanggal 10 itu dibuka. Kalau bisa kerjasama, seluruh radio merilai setiap acara Airlangga Forum. Nah, enak loh ya. Nah, ini bisa diagendakan juga ini Cak Parto. Iya, kita relay acara yang dihadiri oleh banyak para tokoh ke depan. Ya, kita rutin. Kalau kita ini kan sudah mingguan. Ya toh, nah Airlangga Forum kalau 2 minggu sekali, tapi kalau digabung kan kita mingguan juga akhirnya. Betul ini. Iya Mas Billy. Nah, ini Disapa seluruh pendengar kita, para sahabat, coba Mas Billy. kebetulan sekali Cak Parto, karena ini sudah ada yang menyapa lewat YouTube, kemudian juga sudah ada yang mengirimkan beberapa pesan ya dari WhatsApp. Ini ada yang dari RGR Tulungagung juga. Ini mungkin saya sapa yang dari Tulungagung ini. Budi Sulastomo, ini dari Kalangbret Tulungagung. Ini Sugeng ya, Budi. Sugeng Enjing sekedar curhat ini. Ini curhat Cak Parto ya. Boleh. Ojo kok curhat. Ya lebih dari curhat boleh kok. Ini juga saya buka kesempatan untuk yang lain pastinya ya. Di saat awal-awal ada corona kemarin, ini sempat pengen nangis Prof katanya. Warung saya sepi, bukannya juga dibatasi. Anjlok alias terjun bebas. Tapi terus mikir, niru aplikasi online, akhirnya pakai status WA, nyebar-nyebar promo di grup WA. Alhamdulillah sekarang mulai muncul pesanan-pesanan baru ini Prof. Dan Cak Parto. Alhamdulillah. Ya. Jadi inovasinya bisa dikatakan sebagai pahlawan juga ini ya. Pahlawannya mungkin dirinya sendiri nih, tapi lewat inovasi-inovasi baru begitu. Mungkin ini iya Cak Budi ini jadi pahlawan Budi. Nah Cak Budi, nah ini menunjukkan kreativitas, ini mohon direspon Prof Badri ini ya. Tapi saya coba ke redaksi ya. Ini tadi Karin soalnya sudah ada sign lagi nih Cak Parto. Ini saya kasih kesempatan Karin ini ya. Karin, tolong Prof Badri disapa Karin. Iya, itu disapa dulu Karin. Selamat pagi Prof Badri. Selamat pagi juga Cak Parto. Karin ini kayak siluman, nggak pakai nampak wajahnya Prof. Jaga gawang, monggo. Iya, silakan Rin. Ini untuk tadi ada beberapa pesan yang masuk juga ya. Iya, ini ada 2 pesan dari Reza di Pagerwojo. Selamat pagi Mas Billy, Cak Parto dan Prof Badir. Saya mau sharing. Kemarin sempat ada kegiatan yang menghebohkan berbagai sosial media, mulai dari Twitter, Instagram, dan Facebook. Sebuah brand burger ternama memposting tulisan yang mengajak masyarakat untuk membeli produk fast food yang sudah hampir gulung tikar. Tidak hanya di produk makanan yang tingkat kelasnya high saja, tapi dia juga mengajak masyarakat untuk membeli makanan yang dijual di warteg. Di satu sisi memang si brand burger ternama ini melakukan hal yang baik ya, membantu perekonomian masyarakat. Tapi di sisi lain dia juga berhasil memberi kesan positif di mata masyarakat tentang branding produknya. Kemudian yang kedua ini ada dari Ibu Yulia di Gedangan, Prof. Oh, Yulia sudah semalam masuk. itu wes posting ini, sejak semalam ini Mbak Yulia. Iya. Saya bacakan lagi saja biar Prof Badir juga tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahlawan ekonomi adalah mereka yang kuat dan tangguh, tidak mudah putus asa dan terus berjuang dalam kondisi apapun. Dalam situasi sulit, terhimpit, tertekan, mereka terus berusaha untuk tetap survive dengan segala potensi, skill, ide, kreativitas yang dia miliki. Dia berusaha membuat suatu karya atau hasil yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Bermanfaat untuk dirinya, tentu saja dia akan mendapatkan pemasukan dari karya atau hasil yang dia buat, dan dari pemasukan tersebut membuat dia menjadi mandiri untuk tetap bisa bertahan hidup. Tuhan memberikan sebuah ujian atau musibah kepada manusia, tentu saja pasti ada hikmahnya untuk bisa kita petik dari ujian atau musibah tersebut. Asalkan kita selalu berprasangka baik pada Sang Pencipta, mau berintrospeksi diri dan tidak mudah putus asa, selalu optimis, terus berusaha dan berdoa. Insya Allah Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Oke, baik. Jadi ini lebih tepatnya Mbak Yulia. 3 curhatan ini Cak Parto dan Prof Badri ya. Bukan pertanyaan ini, curhatan ini. Kita jawabnya nanti setelah beberapa pesan ya. Dan saya juga berikan kesempatan untuk sahabat-sahabat yang ada di Jawa Timur, sahabat perspektif nanti bisa menyampaikan beberapa pertanyaannya, mungkin dari pendengar radionya masing-masing.
bisa disampaikan lewat channel YouTube Suara Sidoarjo Live, karena ini juga kita buka untuk yang mau curhat ya di kolom komentar ini. Untuk WhatsApp nanti juga bisa dikirimkan beberapa pertanyaan atau pesannya di 0821 3264 109. Sekali lagi 0821 3264 109 atau telepon 031 896 1514. Kita jeda terlebih dahulu, Cak Parto dan Prof. Badri, untuk beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya, kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa kurang produktif, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali. Konsumsi gizi seimbang dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Waduh, alon-alon ta, Cak. Mlaku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akta kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4, dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akta kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo, atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Ya wis, mulya. Lo kok diusir? Ape umbah-umbah, helm tak umbah. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT.
memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535-3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat rahasia wajah glowing ya perawatan rutin ya. Di era new normal saat ini tidak hanya menjaga kesehatan, tapi juga menjaga kulit agar fresh dan tidak kusam. Untuk tetap terlihat fresh setiap hari, sahabat bisa dapatkan di Hayu Syar'i Skin Clinic Sidoarjo. Untuk reservasi hubungi 0878 7971 4664 0878 7971 4664 atau follow Instagram @hayusyari. Hayu Syar'i Skin Clinic Sidoarjo ada di Kompleks Ruko Sun City Blok A nomor 12, tepatnya Jalan Pahlawan nomor 1 RW 6 Sidokumpul Sidoarjo. Informasi ini dipersembahkan oleh Hayu Klinik Kecantikan Kulit Syar'i pertama di Indonesia. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat perspektif, kita masih bersama dengan Cak Parto dan Prof Badri untuk pagi hari ini. Tadi ini sempat ada tadi curhat atau pertanyaan ya yang kedua ini ya. Yang saya tertarik ini di pertanyaan kedua tadi. Dari Cak Budi, ini ya Mas Budi soal warung sepi akhirnya memanfaatkan teknologi Jos Manet. Kita gunakan tambah Jos. Mas Reza juga ini bagus. Ada hal yang dinilai brand boleh baik tapi perilaku lebih baik tadi itu juga sangat luar biasa. Dan Mbak Yulia kan ini pendengar setia ini Prof, ini pendengar setia kita dan mohon monggo Prof Badri merespon semua curhatan itu akan menjadi berkah semuanya ini. Betul. Dari Budi di Tulungagung tadi, Budi Sulastomo, Prof ini mungkin yang pertama di respon ini. Baik, terima kasih Mas Billy. Untuk Pak Budi, alhamdulillah kami juga turut berbahagia atas kembalinya omset, meskipun saya nggak tahu apakah sudah kembali seperti sebelum pandemi atau justru lebih tinggi gitu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah kalau kita lihat sebenarnya memang manusia ini begitu ada diberi masalah gitu, biasanya kita akan berkreasi, the power of kepepet lah. Nah biasanya masalah itu tidak akan ditimpakan pada orang yang memang tidak kuat untuk masalah itu. Kalau kita lihat di tadi yang the power of kepepet ini akan men-trigger orang berpikir kreatif gitu. Nah pada zaman normal kreatif ini tidak akan bisa diimplementasi, biasanya cuma omongan saja karena tidak kepepet gitu. Tapi karena kepepet dengan adanya pandemi, akhirnya itu menjadi inovasi. Yang perlu kita pahami, kata-kata inovasi ini sebenarnya terdiri dari dua kata sebenarnya. Dan biasanya manusia itu cenderung berhenti pada kreativitas saja. Berpikir kreatif aja, tapi nggak dilakoni gitu, nggak ada implementasi ya, cuman jadi wacana saja. Nah, jadi jargoni, Prof, itu namanya jargoni. Betul. Alhamdulillah dengan adanya pandemi, Pak Budi Sulastomo di Tulungagung bisa mengimplementasikan kreativitas yang selama ini mungkin sudah ada di pikiran dan berani melakukannya karena pandemi tadi, sehingga dapat dikatakan Pak Budi Sulastomo adalah orang yang berinovasi, inovator lah gitu. Yang kedua dari Mas Reza,
saya juga dapat forwardan dari istri kemarin siang gitu di sela-sela pandemi, di sela-sela akreditasi gitu, ngomongin wah ini ada salah satu brand yang lagi menarik ini. Mungkin perlu kita sadari bahwa manusia adalah makhluk sosial ya pasti. Dengan adanya status sebagai makhluk sosial ini, biasanya manusia akan cenderung mencari teman yang senasib sepenanggungan gitu. Nah, iklan yang kemarin viral ada di Twitter, di Instagram itu sebenarnya mengulik perasaan tersebut ya, perasaan senasib sepenanggungan. Kalau kita lihat ya memang ada teori motivasi dari McClellan ya, salah satu favorit saya itu. Orang akan bertindak karena 3 hal. Yang pertama ingin berprestasi, ingin berkuasa, dan yang ketiga adalah ingin berafiliasi, ingin berteman. Dengan iklan yang kemarin sebenarnya yang disasar oleh brand tersebut adalah yang motif yang ketiga tadi, ingin berteman, perasaan senasib sepenanggungan itulah yang dikulik-kulik agar spendingnya itu bisa jalan gitu. Maksudnya bertindak dengan menggunakan aplikasi online untuk membeli untuk brand tersebut lah. Untuk Mbak Yulia, saya rasa tadi kata-katanya tepat sekali dan saya tidak berkomentar. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mbak Yulia. Nah, jadi semuanya tadi ternyata kan bersahabat, berteman itu adalah energi, kan gitu nggih Prof ya. Orang kepingin tampil apapun, ada yang pengen berprestasi. Nah ini penting, anak-anak muda, kaum milenial di era memperingati Hari Pahlawan kelak itu harus tampilkan prestasi-prestasimu. Tapi apakah ada yang pengen kuasa? Yang pengen kuasa itu yang ikut kontestasi pilkada, Prof. Yang ikut pilkada, ya Mas Billy ya. Betul. Kan? Kalau yang tampil kita di perspektif ini ingin berteman, kita ingin bersahabat, tambah banyak sahabat. Syukur-syukur nanti itu sahabat-sahabat perspektif ini mulai dari ujung barat ke ujung timur Jawa Timur. Nah, silaturahmi ke sekolah pasca sarjana Universitas Erlangga, Mas Billy. Setuju, saya ini juga Mas pengen Billy, sebenarnya. Main-main nanti itu. Kami di Erlangga ini sekarang sedang dibangunkan oleh Pak Direktur Prof Badri itu studio mini kita. Nah, nanti sampai sekali-sekali nanti seluruh penyiar radio yang tergabung di acara kita ini ya, itu sekali-sekali sambang, sekali-sekali juga siaran di studio. Siaran di podcast gitu. Boleh nih bikin podcast begitu ya? Iya sih, setuju. Nah, itu monggo yang para sahabat yang lain yang sudah masuk. Baik. Mas Billy. Ya, ini sudah ada yang masuk satu lagi nih, Cak Parto. Ini saya coba ke Karin lagi ya. Nanti saya juga pengen bahas sebenarnya untuk yang dari Mas Reza, tapi ke Karin dulu deh. Baik, Rin. Iya, ini ada satu pertanyaan lagi yang masuk dari Febianto di Nganjuk. Oh, Nganjuk, baik. Mas Febrianto, ya pasti lahirnya bulan Februari. Pastilah ya. Baik, Rin. Iya. Meski kita terbatas dari segi penghasilan, meski kita juga sedang berusaha bertahan untuk tidak kelaparan, tapi sebagai manusia kita harus mempunyai niat yang mulia, niat yang bisa memenangkan semua masalah-masalah yang terjadi di era pandemi seperti sekarang ini. Karena ini bukan lagi soal keadaan diri, tapi ini juga soal kerjasama perjuangan antar rakyat. Wih, mulia sekali kata-katanya. Ini bisa jadi rujukan quote. Ini kata-kata indah ini. Jadi kita nonton niatnya ya, Karin. Ada lagi, Karin? Sudah satu. Ini baru satu ini. Masih kita tunggu untuk beberapa sahabat yang lain. Kalau tadi dikatakan oleh Prof Badri kan, manusia hidup ini kalau Anda tidak mau besar, tidak mau jadi apa-apa, nggak usah menghadapi masalah. Masalah itu tidak diperuntukkan bagi orang yang tidak mau jadi siapa-siapa dan tidak mau jadi apa-apa. Masalah itu dihadapkan kepada orang yang mau untuk apa? Dirinya memang mempertahankan hidupnya, mensyukuri hidupnya dengan kata Mas Febrianto adalah niat mulia. Niat mulia. Nah, ini kan bagian dari
optimisme yang dibangun, dan optimisme itu ternyata menurut Prof. Badri tadi bersamaan dengan rasa percaya diri, ada harapan yang selalu ada, itu adalah kunci dari modal psikologis. Nah, ini modal, kata-kata baru bagi saya ini, soalnya ini adalah modal psikologis yang bisa kuat. Nah, bagaimana ini kemudian memperkuat ekonomi kita, Prof. Badri, Mas Febrian, ini kan modal juga ini, ada social capital biasanya gitulah, gitu ya. Ternyata niat ini menjadi pede dan menjadi optimis, kepepetisme, ternyata nenek moyang dulu istilah kepepet itu ternyata penting. Jadi seperti kue kan Prof. Badri ya, rakyat ini kalau kita ini ditekan dengan pandemi ini, jadi pandemi ini menurut saya adalah energi pendorong kita, tetapi kemudian akan ada sentrifugal, akan ada cuatan-cuatan kreativitas itu. Nah, itu sumbangsi pada ekonominya seberapa besar selama ini, Prof? Inovasi, kreativitas itu. Ya. Ini yang kemarin sore disinggung juga oleh Bapak Presiden, walaupun beritanya itu sudah lama, sejak tahun 2016 atau mungkin 2014 ingat saya, ketika masih kabinet Pak SBY, bahwa Indonesia ini sangat tergantung dari luar negeri untuk bahan obat-obatan maupun alat kesehatan. 90%. Kita tidak mandiri sama sekali. Dengan adanya pandemi, hanya dalam waktu 3 bulan, inovasi-inovasi muncul di Indonesia yang selama ini tidak terpikirkan. Ventilator, terus calon vaksin, obat-obat yang selama ini kita tidak yakin kita punya kemampuan untuk melakukan itu, karena the power of kepepet tadi, akhirnya semua orang kreatif. Perguruan tinggi, para rektor menugaskan para peneliti terbaiknya untuk mempersembahkan karya terbaik. Terus perusahaan pun juga sama. Yang selama ini perusahaan ini biasanya cenderung menjadi quote unquote sebagai makelar saja, trader untuk alat-alat kesehatan. Mereka berkeinginan untuk mewujudkan sesuatu. Karena bagaimanapun COVID-19 ini adalah masalah bersama bagi manusia di dunia. Tidak hanya Indonesia, juga di dunia. Kenapa Indonesia terpaksa bangkit seperti itu? Karena memang border atau perbatasan itu ditutup semua, jadi Indonesia terpaksa harus mandiri. Yang 90% tadi saya rasa sangat menurut saya pribadi, pandemi ini justru memberikan hikmah berupa beraninya peneliti-peneliti yang ada di Indonesia ini berkreasi, yang selama ini cenderung cukup puas dengan menjadi konsumen terus berkreasi itu. Saya yakin bila mana ini bisa dipupuk oleh pemerintah, difasilitasi maksudnya, difasilitasi, insya Allah ini akan berkembang. Ketergantungan yang 90% tadi lambat laun akan berkurang, sehingga kita jadi lebih mandiri di sektor kesehatan ini. Ya, dan itu yang mungkin saya bisa tambahkan. Ya, berarti akan muncul tadi itu dengan kreasi-kreasi, akan muncul budi-budi baru loh ini. Mas Budi tadi leres. punya aplikasi, akhirnya mempromosikan produknya melalui grup-grup WA-nya. Ya. Nah itu kalau nggak ada pandemi, Mas Budi, ini nggak akan ada kreativitas itu kan. Jadi sepertinya kita ini kalau ada masalah akhirnya merubah menjadi hikmah, gitu ya, ada hikmah. Jadi Julia memberikan itu, Mas Reza juga ada hal yang semacam itu, dan kemudian Mas Febrianto memberikan nilai-nilai yang luar biasa. Jadi kalau begitu pandemi itu berarti kan harus dipikirkan positif kan, Prof? Jadi pandemi itu bukan bencana. Kalau begitu pandemi itu adalah lencana. Jadi lencana yang harus dipersembahkan. Wong kampus sekarang UNER menemukan urusan vaksinnya, obatnya misalnya begitu, dan Mas Budi dan para sahabat kita punya inovasi yang lain. Dan ingat, radio kita ini, Prof, kalau nggak ada pandemi kita siarannya ke studio loh ya. Betul sekali, betul. Coba Mas Billy,
kalau nggak ada pandemi kita nggak siaran begini loh ya. Betul. Mungkin saya yang ke sana ini biasanya. Saya ke UNER ini biasanya kalau misalkan tidak ada pandemi ya. Begitu. Baik, ini Cak Parto dan Prof Badri ternyata ada 2 lagi yang masuk lewat YouTube ya. Dibacakan. Dan ke Karin dulu deh sepertinya saya ini. Ada banyak sekali ya ini menjelang akhir. Iya. Baik, Rin. Iya, ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk di YouTube dan juga 1 pertanyaan yang masuk di WhatsApp redaksi. Dari Herma Restuti. Selamat pagi, dari Sari di Surabaya. Ingin minta pendapat Prof Badri dan Bapak Parto. Bagaimana individu mengawali sebuah improvement atau development terhadap dirinya? Terima kasih. Kemudian yang kedua masih di YouTube bersama Dwi Fitriana. Sugeng Enjing, kadang kalau lihat orang Indonesia itu amazing. Kelihatan sedih, susah, tapi kok tetap bisa bahagia. Sebenarnya apa nggih resepnya? Oke, baik. Kemudian, Kepepetisme ya. Iya. Kemudian ini ada 1 pertanyaan lagi yang masuk di Ratna di Tanggulangin. Banyak sekali masyarakat. Ratna ya. Iya. Sari, Fitriana, Ratna. Ya. Baik, silakan Rin. Banyak sekali masyarakat yang terus-terusan mengeluh tentang pembagian masker. Mereka mengeluh jika masker tidak bisa dimakan. Tapi mereka butuh sebuah modal untuk menjaga ekonomi di keluarga mereka itu tetap berjalan stabil dan bisa dikelola kembali. Padahal di satu sisi, pembagian masker juga bisa menjadi sebuah langkah untuk mengembalikan perekonomian di Indonesia. Bagaimana dengan hal tersebut ya Bapak-Bapak narasumber? Oke, 3 ya. Ini ya, menjelang akhir 3 ini. Mas Billy, dari Mbak Sari, bagaimana ekspresi batin kita ternyata luar biasa. Mbak Fitriana juga, Mbak Ratna, bagi masker itu sebenarnya kan cara kita untuk menyapa, biar saling kenal, saling bersahabat dengan baik. Dan melihat yang tanya ini pinter-pinter, yang jawab harus orang pinter, dan orang pinter kita sudah hadirkan Prof Badri ya. Ke Prof Badri, silakan Prof. Terima kasih Mas Billy, Mbak Karin, dan Pak Parto. Saya coba jawab dari yang nomor 2 dulu, Mbak Dwi Fitriana tadi ya. Bangsa Indonesia ini aneh gitu, sedih tapi kok bisa bahagia. Katanya krisis tapi kok jalan macet dan seterusnya. Ya, kalau saya melihat memang Tuhan ini menciptakan hal yang selalu berpasangan. Kebetulan ini juga salah satu topik penelitian saya mengenai paradoks ya, bahwa dengan berpikir paradoks itu sebenarnya kreativitas itu akan muncul gitu. Karena manusia akan selalu melakukan refleksi diri. Saya yakin kalau di keyakinan kita di Islam, Tuhan menciptakan siang dan malam gitu. Ada langit, ada bumi dan seterusnya. Karena kita diminta untuk berpikir. Nah, paradoks tadi itu juga membuat kita jadi berpikir gitu. Sebenarnya krisis itu eksis apa enggak gitu. Tapi saya yakin tadi dengan analogi yang saya sampaikan bahwa ketika ekonomi itu turun sekitar 2,5% atau minus 4,3% yang triwulan kedua gitu, saya rasa itu ya sama seperti kita itu diminta untuk membayar zakat aja untuk membuat ekonomi jadi lebih baik lagi gitu. Dengan berpikir yang positif tadi, dengan punya kapasitas yang hero, berpahlawan, ada hope, efficacy, resilience, dan optimism, manusia akan selalu berpikir kreatif dan inovatif. Dan paradoks tadi itu saya rasa menjadi bagian dari upaya masyarakat sebenarnya untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi saat ini gitu. Masalah yang yang tadi dikatakan krisis dan seterusnya, ya ternyata kalau ingin tidak krisis ya saya harus bergerak gitu. Membuat kita semua jadi bergerak dan akhirnya masalah itu bisa sedikit atau banyak bisa kita atasi. Terus yang kedua, bagaimana meningkatkan improvement diri gitu. Saya rasa juga mungkin ada hadis Nabi, mumpung hari Jumat ini, kalau Gusnya ya pasti Gus Parto, saya ini cuman santri santri baru aja gini. Katanya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin untuk menjadi orang yang
lebih baik gitu ya, untuk menjadi orang yang beruntung. Dan saya rasa itu prinsip yang sangat luar biasa diterapkan oleh bangsa Jepang dengan Kaizen, improvement little by little gitu. Karena memang ada perbedaan inovasi yang dilakukan oleh bangsa Jepang dengan bangsa Amerika. Bangsa Amerika selalu berpikirnya itu inovasinya gede banget, gede, bahkan membuat AC gitu. Tapi kalau orang Jepang, teknologi AC ini sudah ada, dimiliki oleh orang Amerika, tapi kami melakukan improvement tiap tahun, pasti ada hal baru lagi. Itu yang saya rasa juga yang perlu kita anut lah. Saya rasa Kaizen ini cukup menarik, improvement little by little itu akan sangat tepat buat kita. Untuk Mbak Ratna tadi bisa diulangi lagi Mbak Karin. Saya kurang menangkap. Ini Ratna ditanggulangin ya terkait dengan masker ini, karena masker tidak bisa dimakan katanya ya. Oh iya. Gimana tuh? Kalau saya pakai analogi begini, kemarin itu kan ada dikotomi apakah kesehatan atau ekonomi yang penting. Nah, waktu itu pemerintah terjebak dalam perdebatan bahwa ekonomi lebih penting atau kesehatan lebih penting. Tapi saya rasa kalau kita berpikirnya itu sebagai kontinum, kalau nggak ini ya ini, itu pasti akan banyak korbannya dalam bentuk kesehatan atau dalam bentuk ekonomi. Nah, kalau kita berpikir paradoks, sebenarnya ini bisa dikombinasikan. Gitu. Dalam beberapa kesempatan saya juga mengatakan bahwa kita harus bisa merdeka dari resesi atau dari resesi ekonomi. Kita tetap beraktivitas, tapi tetap juga harus memenuhi protokol kesehatan, gitu. Agar bisa beraktivitas secara normal, agar ekonomi ini tidak mengalami resesi, semua orang boleh beraktivitas ekonomi asal mematuhi peraturan kesehatan, protokol kesehatan. Saya berikan ilustrasi, Mas Billy dan sahabat perspektif, di Taiwan sejak bulan Maret 2020 ini sudah tidak perlu menggunakan masker. Karena apa? Database-nya bagus. Orang yang memiliki potensi untuk sakit itu yang diisolasi secara mandiri, komorbid dan lain-lain. Karena memang database kesehatan dari sisi National Health Insurance sangat kuat sekali, bagus sekali. Nah, di Indonesia kita itu tidak tahu yang mana yang komorbid, yang mana yang punya potensi tinggi untuk sakit kena COVID, mana yang tidak. Gitu. Nah, karena kita nggak tahu, database-nya memang belum terkelola dengan baik, akhirnya diantem kromo. Semuanya harus pakai masker lah gitu, untuk melindungi diri sendiri kalau ingin beraktivitas secara ekonomi gitu. Nah, itu saya rasa itu juga upaya yang cukup bagus dari pemerintah, karena database nggak tercover dengan baik. Semua orang udahlah kita jalani protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu saya rasa harus kita lakukan sebelum beraktivitas ekonomi. Betul. Monggo. Luar biasa. Ini mesti tepuk tangan semua ini Dok Umay Dewi. Betul, ini di studio tepuk tangan semua ya, di studio ini. Pokoknya kalau kita acara perspektif ini, eman kalau Anda nggak kabur. Apalagi yang hadir ini profesor-profesor muda. Ya. Nah, itu penting kan gitu toh Mas Billy. Jadi ini kita sudah memasuki sesi-sesi terakhir. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat perspektif yang tidak pernah jeda, tidak pernah telat. Nah, nanti itu direkam, Mas Billy. Akhir tahun harus dikasih door prize itu, ya. Betul sekali, setuju nih Cak Parto. Door prize-nya itu, apalagi kalau nanti ikut merilai acara Airlangga Forum. Kerjasama kita ini ya, sama Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Nah, tadi kenapa database di Taiwan kuat untuk itu? Sekolah Pasca ini oleh Prof. Badri, rencananya kita juga punya magister data science misalnya. Pokoknya macam-macam lah nanti itu kalau saling silaturahmi para sahabat, entah itu dari Pacitan, dari Magetan, dari Banyuwangi, dari Bondowoso, Nganjuk, ya toh, dari semuanya lah, Trenggalek, Madiun. Kalau kita Blitar aja lali, Blitar itu sekretaris ini. Kalau di Blitar nggak disopo, wah mereka nanti itu nyatet ini kalau dengan radio kita ya. Betul. Nah,
Para sahabat, senyum dan tawa itu sebenarnya kehidupan. Hidup ini kita hidup ini bermain di dalam dua perilaku itu, tawa dan senyum. Dan orang yang tertawa itu juga belum tentu bahagia. Karena puncak dari kegelisahan hidup itu adalah ketertawaan. Lihat wong sing tertawa-tertawa dhewe pinggir-pinggir dalan niku, bare-bare gak pakaian barang itu adalah puncak kegelisahan, itu menghasilkan ketertawaan. Tapi orang yang tangisan itu juga belum tentu kesedihan. Karena puncak dari kebahagiaan itu adalah juga sebuah tangisan. Ingat arep nikah, Karin, dilamar wong, wisuda, itu bahagianya luar biasa. Dan kebahagiaan itu dipuncaki pasti dengan tangisan. Untuk itu hidup kita adalah antara tangisan dan ketertawaan. Tapi tangis dan tawa itu adalah hanya fenomena luarnya, karena di dalamnya sesungguhnya menyimpan berjuta misteri. Dan setiap misteri kita beri solusi di acara Perspektif. Ikuti tanpa henti pengabdian kami dari para radio dan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Matur nuwun Mas Billy. Baik, terima kasih Cak Parto dan Prof Badri yang sudah meluangkan waktunya untuk program Perspektif ini ya. Ini dengan senang saya hati, juga Mas Billy. tidak sabar untuk edisi minggu depannya begitu ya. Ini profesor-profesor muda tadi katanya Cak Parto begitu. Yang hostnya juga milenial muda ini Cak Parto. Nah iya, hostnya juga para milenial, wajib. Betul. Baik, ini tadi saya juga sempat punya pemikiran baru dari perbincangan kita selama 1 jam, bahwasanya pahlawan ini juga tidak hanya ditemukan, tapi pahlawan juga bisa diciptakan dari diri kita masing-masing. Begitu Cak Parto ya? Iya. Baik. Kalau begitu terima kasih untuk waktunya Prof Badri. Semoga bisa gabung lagi dengan saya dan Cak Parto di minggu depan ya, atau minggu-minggu berikutnya ini kalau ada kesempatan lagi nih. Dan untuk sahabat-sahabat 10 November bergabung di acara Airlangga Forum. Jam 3 sore. Oh, jam 3 sore. Baik, karena paginya bersama upacara Pak Dahlan Iskan. Oh, Pak Dahlan Iskan langsung ya. Baik. Siap. Kalau begitu terima kasih Cak Parto dan Prof Badri juga tadi bersama dengan radio yang sudah bergabung. Ada Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Pradia Suara Tuban, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Ersal Nganjuk, Ralita Pamekasan, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, dan tentunya bersama dengan Suara Studio sebagai host untuk pagi hari ini. Kita ketemu lagi untuk Perspektif minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kedua narasumber kita dan Cak Parto tentunya.